Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, sekarang saya lagi ada di booth-nya MediaTek dan kita mau lihat teknologi-teknologi terbaru dari MediaTek. Saya janji akan ada yang mengejutkan di sini. Iya, selama Computex 2024, MediaTek memang menampilkan teknologi-teknologi yang lumayan ajaib sebetulnya. Dan sedikit berbeda dari yang mungkin biasa kita kenal. Tema MediaTek kali ini adalah Ubiquitous AI, Intelligence Everywhere. Jadi memang MediaTek membuat teknologinya untuk bisa ada di mana-mana dan bisa terhubung. Software yang diperkenalkan di sini adalah DaVinci yang akan bisa menghubungkan semua produk-produk yang terkait dengan MediaTek. Dan teknologi satu ini bisa menghubungkan benar-benar semuanya ya. Dari smartphone, mobil, TV, semuanya. Apapun yang pakai chip MediaTek terhubung dan tentunya menggunakan AI. Jadi apapun personal assistant yang mau dipakai dan apapun teknologinya, mau dari Nvidia, mau dari Elon Musk, apapun itu, mau dari Apple, dari manapun itu, mau pakai PC itu bisa terhubung karena pakai DaVinci. Dan ini adalah solusi memang untuk bisnis ya, untuk kalangan korporat. Jadi DaVinci ini adalah tulang punggung dari semua teknologi MediaTek yang akan kita bahas hari ini. Oke, mari kita lihat dulu di bagian Intelligent Living. Wah, di sini ada Dimensity Auto untuk mobil tentunya. Ini adalah demo untuk perangkatnya MediaTek dalam mobil. Bicara soal kokpit mobil ya, dalamnya mobil, ini adalah Dimensity Auto Cockpit. Ya, pertama kali di dunia kokpit SoC-nya pakai 3 nanometer. Biasanya kokpit SoC itu bukan pakai 3 nanometer, biasanya gede-gede di situ. Nah, kalau MediaTek canggih. Jadi bayangkan kalau di dalam mobil kita bisa main game. Ya, ini adalah simulasi di dalam mobil yang pakai teknologi MediaTek. Ya, MediaTek memang datang dengan teknologi otomotif. Tapi tentunya di sini MediaTek ada kerjasama ya. MediaTek handle kokpitnya di dalam mobilnya. Tapi untuk teknologi keseluruhannya dia kerjasama dengan Nvidia. Bisa dilihat di sini. Ini adalah klasternya Drive OS dari Nvidia. Oh, ini dia nih mesinnya Nvidia yang kerjasama dengan MediaTek. Jadi panel dalam mobil dashboardnya bisa kayak begini dan powernya untuk AI-nya, untuk sensingnya semua datang dari Nvidia. Tampilannya datang dari MediaTek. Kerjasama yang keren ya di sini ya. Ya memang nggak semuanya bisa dikerjain sendirian. Kerjasama adalah cara yang paling bagus untuk menghasilkan teknologi terkini yang langsung mumpuni. Karena ya Nvidia udah terkenal banget buat teknologi otonomus untuk mobil. Dan ini bukan teknologi kemarin sore ya, udah dipakai kok di mobil, di EV udah dipakai, di China udah dipakai ini. Nah ini dari Zeekr ya atau Geely udah tahu dong ya. Ya, ini perangkat-perangkatnya. Bahkan untuk 5G-nya dalam mobil juga sudah ada. Nah, ini modul-modul otomotifnya juga udah lengkap di sini. Jadi ini bukan teknologi kemarin sore ya, telematik, Wi-Fi 7 udah ada untuk mobil, untuk otomotif. Keren ya, siapa yang nyangka? MediaTek juga main di otomotif nih. Sekarang mari kita beralih ke teknologi lainnya. Nah ini MediaTek Genio 1200 untuk IoT udah dipakai di high-end drone kamera. Wih responsif tuh ya kan, mantep. Lalu kemudian, ini untuk palm print payment device. Jadi udah pakai palm. Coba kita tes. Sebentar, coba. Sip. Nah, cuma pakai palm doang udah bayar ya. Tentunya palmnya harusnya telapak tangan kita diregister dulu ya. Jadi bayar cuma begini doang, udah nggak pakai kartu lagi. Canggih nggak tuh? Oke, lanjut. Ini masih ada lagi yang lain. Ini teknologi-teknologi yang pakai 5G atau 4G di sini, pakai konektivitas selular. Lalu untuk POS tentunya ada juga. Ini udah dipakai ya. Ini di Jepang dipakai di restoran di Jepang. Ini pakai Genio 700, Genio 510 di situ. Kemudian ini high-end POS yang pakai 2 layar di sini, layar 1, layar 2, biasalah ya, lihat di Indomaret gitu. Nah ini juga bisa nih, dia udah punya teknologinya. Ini Genio semua yang dipakai. Ini adalah prosesor Genio 700, 510 dan 1200 adalah prosesor-prosesor yang untuk peralatan IoT seperti ini.
Untuk implementasi MediaTek bikin chipnya, tapi sudah ada perusahaan-perusahaan yang pakai di sini. Tuh, ada yang pakai buat ini, buat wah itu ngeliatin orang lagi lari di situ, labnya berapa banyak, seberapa cepat ada di situ. Terus ini robot controller yang pakai Genio. Ini AI integrated doorbell dan intercom di sini. Luar biasa. Lalu ada ada facial recognition, ini pakai VIA di sini. MSI juga pakai di sini. Ada tablet yang pakai Genio G1200. Ada embedded AI system. Aduh, macam-macam. Ini buat di pesawat sepertinya ya. Oh iya benar, ini entertainment system untuk di pesawat. Dan ada banyak lagi di sini dan semuanya sudah aktif digunakan. Jadi Genio untuk dari MediaTek ini memang sudah banyak dipakai. Dan urutannya memang ada dari bawah, ada 510, ada 700, sama ada 1200 untuk saat ini. Semuanya bisa pakai AI tentunya, karena ada kemampuan AI-nya dari APU atau nama lain dari NPU untuk MediaTek. Bahkan robot untuk antar makanan ini juga sudah ada yang pakai MediaTek. Jadi MediaTek itu nggak kaleng-kaleng teknologinya ya, sampai ke robot-robot yang udah dipakai di restoran-restoran pun ada MediaTek di dalamnya. Nah, ini keren banget. Bayangkan pekerja pabrik katanya bakal tergantikan sama AI. Kalau menurut MediaTek bukan tergantikan tapi dibantu. Jadi di sini ada ESOP ya. Jadi di sini kalau misalnya kita pakai, tuh tangan saya masuk, nanti dia akan tahu apakah pekerjaan kita ngisi misal kotak gitu ya dengan brosur-brosur seperti ini diisinya apakah sudah benar, jumlahnya apakah sudah benar, apakah item-itemnya udah benar dimasukin, ini semua tercatat. Nanti supervisornya tinggal ngelihat di controller sana, ada berapa layar mungkin di situ untuk ngelihatin pekerjanya udah benar belum masukinnya. Kalau misalnya ada yang salah, nanti mesin ini akan ngasih tahu, hey kurang nih masukinnya nih, brosur yang ini belum dimasukin gitu. Tuh bisa dilihat di video yang satu ini lagi dipakai Smart QA Detection namanya. Istilahnya mungkin ESOP. Nah, ini bisa lihat nih, tuh kan. Dia lagi masang, apakah benar cara ngelipetnya? Apakah benar barang-barangnya udah dimasukin dengan baik dan benar? Apakah lengkap atau tidak? Luar biasa. Semua pakai AI dengan bantuan ini pakai Genio 1200. Jadi AI bukan cuma buat chatting doang, bukan cuma buat bikin gambar doang, bukan, bisa buat macam-macam. Ini lagi implementasi untuk deteksi objek di sini. Jadi bisa tahu ada bis yang lewat, ada berapa orang, ada traffic light-nya seperti apa. Alatnya cuma segini, kecil banget. Bahkan nggak pakai kipas. Lalu yang di sini lagi, nah ini yang lebih detail lagi ya. Nah dia bisa deteksi, tuh kita mau seperti apa bentukannya seperti apa, terus pergerakan kita seperti apa, tuh dikasih tahu sama dia. Semuanya kelihatan bentuknya. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan. Semuanya tentunya pakai AI. Kalau bicara otomotif, di sini juga ada nih lagi nih. Ini buat tuning, buat spuring dan balancing mesinnya segini doang. Iya, kecil banget mesinnya. Ya tentunya mesin di mobilnya ada ya, buat sensor-sensornya ada di situ. Lalu kemudian untuk nge-charge mobil juga ada EV charger, juga bisa di powered by MediaTek. Sekarang kita masuk ke hybrid computing and connectivity. Ada apa di sini? Oh, yang pertama tentunya ada 5G CPE. Ya, ini modem-modem ya, modem-modem router untuk 5G. Tapi ya menarik, udah biasa lah ya. Biasa kan 4G. Nah, kalau ini pakai 5G. Coba kita lihat yang lebih asik lagi demo-demonya. Yang di sini nih. Ini harusnya kalian udah pernah lihat. Ini Oppo N3 Flip yang pakai Dimensity 9200. Lalu ini mungkin sudah mulai di teaser ya, Dimensity 9300 yang ada di Vivo X100 dan X100 Pro. Kemudian Oppo Find X7 yang sayangnya tidak pernah dikeluarkan dari Cina, jadi cuma Cina doang yang ada. Dan di sini ada iQOO Neo 9 Pro. Ayo iQOO, masuk nggak nih ke Indonesia? Ini pakai Dimensity 9300 juga. Ya dong, teknologi kayak gini harusnya masuk ke Indonesia seperti yang satu ini. Ini apa nih? Ini Vivo X100 ya. Gila, nggak sabar nih mau ngetes yang satu ini. Tapi pertanyaannya, bisa apa sih si Dimensity 9300? Oke, mari kita lihat di sini.
Ini adalah mobile AI ya. Dia pakai next gen on device AI capability. Di sini ada Vivo AI Summary. Wow, dari Vivo nih ya. Pakai MediaTek, ada Dynamic Image Generation juga. Kemudian ada ini Oppo AI Eraser dan ada First Gen AI Video Generation. Wah, nice. Mungkin yang menarik banget adalah Real Time Gen AI Animation. Iya, di sini kita bisa ngetik aja, langsung kita ketik. Coba lihat apa yang diketik di sini. Perhatikan nih ya. Iya, harusnya kalian kenal orang ini sih. Pelan-pelan ya, dia ketik. Sambil diketik sambil berubah gambarnya. Luar biasa kan? Iya, ternyata ini adalah Jensen Huang ya, dari belakang ya. Kalau definisi seperti itu ternyata tampil ada Jensen Huang dari belakang. Kenapa Jensen Huang? Ya karena memang MediaTek kerjasama erat dengan Nvidia untuk teknologinya. Jadi pada saat keynote, Jensen Huang tampak hadir bersama dengan CEO dari MediaTek ya untuk memperkenalkan teknologi-teknologi terbaru mereka, termasuk yang otomotif tadi. Ya, lucu ya cara perkenalkannya ya, pakai generatif AI. Oke, di sini ada device lagi yang pakai Dimensity 9300 dan coba lihat nih, kita lagi cobain yang satu ini. Pakai generatif AI juga. Oke, muka saya nih bisa diganti-ganti dengan cepat seperti ini. Bayangkan di handphone bisa melakukan langsung seperti ini, real time. Asik ya? Luar biasa, asik, keren. Mau diganti-ganti tipenya bisa, mau gaya-gaya apa bisa di sini. Ini pakai Dimensity 9300 di sini ya. Jadi udah real, bener-bener real. Walaupun mungkin device yang dipasang di sini bukan handphone beneran. Lalu di sini ada demo 5G, Next Generation 5G CPE ya. Nah, di sini dia udah pakai L4S, Low Latency, Low Loss Scalable Throughput. Di sini bisa dilihat bahwa latensinya kalau pakai L4S itu jadi jauh-jauh lebih rendah ketimbang kalau tanpa L4S. Biasa 134, ini bisa turun sampai cuman single digit di sini latensinya. Ya, semua pakai teknologinya dari MediaTek. Ini yang menurut saya paling ajaib. Apa maksudnya? Di sini ada mobil ya, ada alat di sini, terus di atasnya seperti satelit. Oke. World First 5G Advanced Satellite Broadband. Betul, nggak salah ya. Ini 5G tapi pakai satelit. Ini adalah standar 5G berikutnya. Ini sudah mulai di start dari kayaknya dari 3GPP 5G release 17, ini sudah ada. Jadi bayangkan kalau 5G itu bisa via satelit aja langsung. 5G ya, 5G. Bukan yang dipakai sama Starlink itu, bukan, itu beda. Ini 5G, jadi satelitnya ada di atas, nyambung ke mobil. Karena ini 5G berarti handovernya akan cepat sekali, nggak perlu pelan-pelan, mobil jalan normal aja, internet secara 5G-nya dapat terus. Ini akan dilanjutkan sampai ke 6G. Jadi kelihatannya dari 5G ke 6G nanti harusnya dunia akan di-cover sama satelit-satelit seperti ini dan internet connectivity akan ada di mana-mana di segala penjuru dunia. Dan yang menarik adalah MediaTek udah siap karena dia ikutan bikin sejak awal. Bahkan sejak belum deployment-nya sudah ada. Ini harusnya akan tersedia di teknologi 5G dan kemudian nanti diteruskan ke 6G juga. Tapi ini belum ada sekarang ya. Proof of concept-nya juga masih beberapa tahun lagi. Ini baru percobaan di awal banget. Mau setup standar ya. Jadi siapa yang bilang katanya jangan ada 5G dulu, 4G dulu. Nggak bisa, kalau pakai 5G dan 6G malah kita bisa merata total seluruh dunia. Mau sampai di pulau-pulau terpencil langsung bisa pakai 5G aja dan nanti pakai 6G juga. Karena pakai satelit. Ini dia masa depannya. Kemudian di sini ada, ini cuman cemilan, bukan ini. Kita lihat yang berikutnya. Di sini adalah bagian computing dan multimedia. Lagi-lagi tentunya dari MediaTek. Yuk kita lihat di dalam. Ya, sekarang ini adalah Chromebook ya. Kalau ada Chromebook, iya dong. SoC-nya MediaTek itu ada untuk Chromebook yang terjangkau. Ini misalnya Kompanio 520. Ini kebanyakan buat pelajar lah ya, yang satu ini juga sama nih. Nih, yang tadi dari Asus, ini dari Lenovo. Ini juga pakai Kompanio 520 di Lenovo Slim 3 Chromebook.
Nah, yang menarik adalah kali ini sudah diumumkan yang baru. Ini masih proto device ya, Kompaneo 838. Ini udah bisa 4K video, terus ISP-nya udah di-upgrade, dia udah punya 4 TOPS untuk APU-nya atau NPU-nya buat AI. Ya, jadi Chromebook juga bisa offline AI nantinya ya. Yang satu ini udah siap juga. Ya, lagi-lagi MediaTek selalu akan memberikan penawaran yang tentunya menarik dan membuat Chromebook jadi bisa terjangkau tapi tetap powerful. Oh ya, kalau yang Kompaneo 838 tentunya ini untuk Chromebook dengan performance yang lebih high-end ya. Oke, sekarang ini adalah, bukan laptop gede, tapi ini sebetulnya demo Wi-Fi-nya. Iya, kalau ada yang notice bahwa sebagian laptop itu pakai Wi-Fi-nya MediaTek, terutama yang dari AMD. Nah, itu pakai Wi-Fi MediaTek. Wi-Fi yang dipakai adalah V-Logic di sini, udah bisa sampai Wi-Fi 7. Ada udah extra range lebih panjang, udah bisa ini Wi-Fi 7 di sini. Ya, dia udah bisa berbagai macam teknologi untuk membuat konektivitas Wi-Fi jadi lancar. Oke, ini menarik lagi. World's first gaming monitor scaler with Dolby Vision, HW5 di sini. Ya, jadi ya ini di scale. Gambarnya mungkin aslinya bukan Dolby, tapi dibuat jadi Dolby. Ya, kalian akan susah melihat bedanya di sini ya tentunya. Yang di kiri ini yang normalnya, lalu di kanan dia di scale jadi sesuai untuk Dolby. Dan ini bisa sampai dengan 8K 60 fps atau yang di sini adalah 4K 240 fps. Ini pertama kali ini pakai hardware. Jadi mungkin gamenya tadinya atau gambarnya tadinya nggak support Dolby, dibikin jadi Dolby di sini. Nah, ini sekarang kita lihat ada tablet di sini pakai AI. Oke, kita mulai dari mana dulu? Yang sini dulu. Ini sebetulnya teknologi yang terjadi efek dari pandemi sebetulnya, di mana kita harus belajar di rumah di China. Ini pakai MediaTek Dimensity 8020. Nah, lihat ya. Ini kan kameranya bisa dipasangin pakai mirror ke bawah, sini pakai kaca. Lalu dia bisa membaca di bawahnya itu ada soal-soal di bawahnya. Nah, soal-soal ini bisa dibaca, udah diisi, nanti diajarin tuh. Ini maksudnya gini loh, cara berhitungnya tuh seperti ini. Dijelasin sama dia cara berhitungnya seperti ini. Jadi bisa belajar sendiri dari rumah. Dan ini pakai kemampuan AI. Ya, kalau versi awal ini memang masih di-upload ke internet, tapi ya sebetulnya ini bisa jalan secara offline di versi berikutnya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Ya, ini adalah tablet dari Vivo yang udah pakai Dimensity 9300 dan dia misalnya contoh di sini adalah pakai generative AI engine yang pakai Blue LM. Ini adalah pengembangan dari lama ya, large language model yang dari Meta. Jadi ini bisa jalan offline semua AI-nya. Iya, kedepannya memang semua ini mau belajar, mengajar dan lain-lain bisa dibantu dengan AI. Dan yang lucu dan menarik, MediaTek udah siap buat itu. Ya, jadi begitu ya sekilas teknologi-teknologi terbaru dari MediaTek yang dihadirkan di Computex 2024. Nah, kalau kalian sendiri tertarik sama teknologi yang mana? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di situ ya. Yang jelas MediaTek ini teknologinya nggak kaleng-kaleng. Ada di mana-mana, bahkan sampai teknologi yang masa depannya pun udah dikasih lihat di sini. Ingat yang tadi, yang satelit pakai 5G, bisa 6G juga. Dan ada banyak teknologi-teknologi yang terkait dengan AI juga di sini. Sepertinya kalau yang lain, bikin chip AI segala macam yang kelas atas berakhir dengan laptop atau handphone kelas atas yang harganya mungkin susah terjangkau. MediaTek akan membuat AI jadi bisa terjangkau buat semua orang. Itu dia tujuan mereka. Oke, sampai di sini dulu. Saya Deddy Irfan, jaga Trivi TV.